Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu seri dari 7 dosa mematikan, yaitu yang berbicara mengenai dosa ketamakan atau greed. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat kenyataan bahwa manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan segala hal yang ada. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian setuju? Saya rasa kita semua pasti akan setuju melihat akan kehidupan zaman sekarang ini, di mana manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu hal yang paling maksimal di dalam kehidupan manusia dan mengambil segala sesuatunya untuk keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai ketamakan, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima, berkata demikian: "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai ketamakan, kita tahu bersama bagaimana ketamakan itu bisa terjadi oleh karena orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Maka dia berusaha untuk mengambil segala sesuatunya, mengambil segala hal yang bisa diambil untuk keuntungan dirinya, sehingga membuat dirinya merasa nyaman dengan apa yang dijalani. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, kita harus mengerti dengan sungguh bahwa dosa ini atau hal ini perlu kita sangat waspadain dan perlu kita sangat lihat dengan begitu detailnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kehidupan zaman sekarang ini adalah kehidupan yang memang benar-benar kita harus mengerti dengan sungguh bahwa orang itu berusaha mencapai segala sesuatunya keuntungan untuk dirinya sendiri. Sementara kita harus melihat bahwa kenyataannya kita hidup di dalam segala keterbatasan yang ada. Maka firman Tuhan banyak mengatakan bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga, serahkanlah semuanya ke hadapan Tuhan. Bahkan di dalam bagian yang kita baca tadi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen, belajar cukup dengan apa yang Tuhan berikan, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena kita mau lebih daripada cukup. Kita mau lebih daripada apa yang kita miliki. Inilah yang perlu kita waspadain Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti ketika kita berlebih, kita harus berusaha, ya udah cukup dengan segala hal ada. Atau mengurangi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu indikator bahwa kita merasa diri tidak bisa hidup cukup adalah kita selalu berusaha lebih, dan lebih. Dan itu membuat kita melupakan Tuhan yang menjagai kita. Maka firman Tuhan di dalam bagian ini berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketamakan selalu identik dengan uang. Ketamakan selalu identik dengan mungkin hal-hal yang berharga lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu menjadi kunci bagi kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup di dalam kecukupan di dalam Tuhan adalah sebuah proses yang tidak mudah. Hidup cukup di hadapan Tuhan adalah sebuah proses kita berdamai, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada hal lain lagi yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya perlu berserah dan menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Enough with Jesus. Inilah yang harus kita benar-benar dalami. Jangan hidup di dalam ketamakan. Harus kita waspadai dengan sungguh. Dan biarlah hidup kita benar-benar merasakan suatu kenyamanan, keindahan yang mengatakan bahwa sudah cukup aku bersama dengan Tuhan. Sudah cukup apa yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah hidup saya memuliakan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.